Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Cawapres Anies sudah dipilih, pengumuman tunggu hari baik ya. Saya setuju sekali begitu kan. Kenapa Partai Demokrat terus kemudian masih bermanuver sana sini begitu kan? Ya, padahal ini sudah dipasrahkan kepada Anies Baswedan, pengumuman tunggu hari yang baik, memilih siapa begitu kan. Tapi kita lihat saja begitu kan, sedangkan Partai Demokrat masih ada akan bertemu dengan Puan, masih bertemu dengan yang lain begitu kan. Ada apa begitu? Bukankah koalisi perubahan ini sangat solid luar biasa begitu? Kalau sudah jelas-jelas dipasarkan kepada Anies Baswedan, kenapa Anies Baswedan selalu didesak begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Artinya kalau seperti ini terus bisa jadi ya Anies Baswedan gagal untuk menjadi presiden karena berbagai hal di situ begitu kan. Ya, walaupun cawapresnya si A si B, ya inilah koalisi perubahan begitu ya. Dalam artian bahwa tidak harus ya wakilnya dari siapa ini siapa begitu kan. Karena yang dibutuhkan itu adalah kemenangan mutlak di situ begitu ya. Tujuan koalisi ya seperti itu ya, inginnya kan menang di situ begitu ya. Tetapi banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Bagian tim 8 Sudirman Said mengatakan saat ini proses pemilih ya dan memilah ya sudah selesai. Tinggal tunggu hari baik bagi Anies Baswedan untuk memutuskan dengan mengumumkannya. Begitu siapa mereka begitu. Ini alhamdulillah ya. Banyak sekali pro dan kontra memang begitu kan. Bahkan Anies Baswedan menjadi pembicara di acara Climate ya, Change Understanding ya. Ini menjadi contoh bahwa Anies Baswedan sekarang sangat diminati dan disukai begitu. Dan sekarang itu menjadi trending bahwa Anies Baswedan bertemu dengan masyarakat di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya salah satu contoh utama begitu ya, yaitu adalah seorang pemimpin ya. Salah satu contoh ya seperti Anies Baswedan begitu kan. Sosok Pak Anies Baswedan tenang dan pemaaf, dinilai sangat cocok menjadi pemimpin Indonesia. Betul begitu ya. Kalau Pak Anies dihina, dibully, yang melapor ke polisi biasanya bukan Pak Anies tapi pendukungnya. Pak Anies ya sih maafin aja, nggak mau ribut, dia sosok pemimpin yang pemaaf. Dalam artian bahwa bukan bagi-bagi sembako, bukan bagi-bagi jabatan, bukan tipe yang kemudian didekati para oligarki dan sebagainya. Ini seharusnya pemimpin ya yang punya gagasan-gagasan seperti ini harus berkompetisi secara gagasan-gagasan secara sehat begitu ya, bukan hanya pencitraan lalu kemudian bagi-bagi sembako di situ begitu. Saya juga mau jujur dan belak-belakan Bu ya, di Indonesia orang jujur plus pinter aja nggak diakui. Ya bisa jadi hal seperti itu begitu ya. Memang ada kepentingan Demokrat di sini. AHY belum pasti dipilih dan kami ingin agar ada cukup waktu untuk mengembalikannya ya, militansi kader ya. Jika ternyata nggak dipilih, namun ini pun ujung-ujungnya ya demi kepentingan koalisi juga ya. Jadi mari kita dukung, kami minta itu ke Pak Anies Baswedan. Lah marilah sejenak memikirkan bahwa kenapa Partai Demokrat masih seperti itu begitu ya. Itu yang menjadi pertanyaan publik hari ini begitu ya. Kalau masih ingin bertemu dengan yang lain terserah begitu kan, yang menjalin komunikasi sana sini begitu kan. Tetapi komitmen itu tetap ada di koalisi perubahan. Kalau seumpama misalnya ya Partai Demokrat ingin keluar ya keluar sekalian dari sekarang ya, biar semuanya menjadi titik temu begitu kan, daripada kita di detik-detik akhir mau daftar di KPU tiba-tiba keluar begitu ya. Ada apa begitu ya, bisa saja itu akan menyakiti ya hati seorang Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Banyak sekali pro dan kontra dan ini menjadi salah satu cikal bakal bahwa bisa saja Anies Baswedan dicegal di situ begitu ya. Tetapi kita lihat bagaimana perkembangan politik hari ini. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Cawapres Anies sudah dipilih, pengumuman tunggu hari yang baik ya, sudah jelas di situ ya. Mari kita baca, ini dikutip dari Detik Sumut ya. Anies Baswedan disebut telah selesai memilih calon wakil presiden atau cawapres pendampingnya di Pilpres di 2024 yang disodorkan partai koalisi ya. Juru bicara Anies Sudirman Said mengungkapkan bahwa pengumuman cawapres Anies tinggal menunggu hari ya. Tetapi cawapresnya kan sekarang itu katanya kalau bukan AHY akan keluar, katanya begitu ya. Tetapi ini kan semakin memanas begitu apa yang terjadi selama ini Partai Demokrat dan Partai Nasdem begitu ya. Saat ini proses memilih dan memilah sudah selesai, tunggu ya hari baik bagi Anies Baswedan untuk memutuskan dan mengumumkan ya, ujar Sudirman Said dilansir dari Detik News ya.
Bahkan dia mengatakan tak ada satupun pihak yang memaksa Anies dalam penentuan bakal cawapres. Dia mengatakan Nasdem, PKS, dan Demokrat sama-sama telah mengusulkan nama kepada Anies Baswedan. Bahkan tidak ada satupun yang tidak memaksakan. Semua mendapat kesempatan mengusulkan nama. Partai Nasdem mengusulkan beberapa nama, PKS mengusulkan beberapa figur baik kader maupun non-kader. Begitupun Partai Demokrat menyodorkan sejumlah tokoh baik internal maupun eksternal partai, ucapnya. Artinya kalau yang disodorkan AHY di situ begitu kan, yang disodorkan yang lain kan Anies yang memutuskan di situ. Nah, inilah yang kemudian kenapa makin panas sana sini begitu, politik kita masih panas begitu. Ada apa begitu? Gitu kan, jangan-jangan cawi-cawi Pak Jokowi itu ya bisa menjadi dampak begitu ya. Kalau kita percaya terhadap lembaga survei, kok masih percaya terhadap itu, padahal lembaga survei itu ya perannya atau faktornya atau pengaruhnya itu masih 1% loh ya. Ngapain kita masih percaya terhadap itu begitu kan? Orang yang disurvei saat ini cawapres sana sini belum tentu nanti ya di detik-detik akhir itu menjadi cawapres begitu. Bayangkan begitu ya. Ya karena yang menentukan itu ada di detik-detik akhir nanti begitu kan. Tidak mungkin saya rasa begitu. Ya, kalau memang sudah disurvei capres ya memang dari tiga ini Anies Baswedan ya, terus kemudian Pak Ganjar, terus kemudian Pak Prabowo begitu. Jadi kalau cawapresnya masih belum selesai siapa mereka begitu, itu menjadi kejutan luar biasa begitu ya. Bahkan tidak ada satupun pihak yang memaksakan, semua mendapat kesempatan yang mengusulkan nama. Partai Nasdem mengusulkan beberapa nama, PKS mengusulkan beberapa figur baik kader maupun non-kader. Lalu kapan Anies Baswedan akan mengumumkan cawapresnya? Ya, sabar ya, kata Syahrini ya. Semua akan indah pada waktunya, ujar Sudirman Said ya. Anies saat ini sudah mendapatkan dukungan dari Nasdem, PKS, dan Demokrat. Koalisi tiga partai ini bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Ya, tidak menjadi masalah. Partai Demokrat sana sini tidak menjadi masalah. Itu bagian dari konsolidasi, bagian dari bermanuver, bagian dari menjalin komunikasi yang baik kepada siapapun begitu kan. Artinya selama ini kita lihat saja bahwa Anies Baswedan ya sampai hari ini begitu santai-santai aja begitu. Ya kalau yang namanya pengamat sana sini sudah bertebaran sana sini begitu, menyalahkan Demokrat, menyalahkan Anies Baswedan, menyalahkan Partai Nasdem, menyalahkan sana sini begitu kan. Padahal kita lihat dari Koalisi Perubahan saja santai-santai aja begitu. Walaupun kemarin saya lihat dari Partai Demokrat mengatakan ya, dari Andi Arief, terus kemudian Herzaki Mahendra, terus kemudian yang lain mengatakan ya segera akan begitu ya, segera siapa cawapresnya begitu ya. Tetapi menutup kemungkinan bahwa kenapa didesak seperti itu begitu kan. Itu yang menjadi pertanyaan. Karena dia mencontohkan negara-negara lain bahwa ya Hamin 3 bulan itu sudah ada calon wakil presiden biar masif dan fokus di situ. Katanya begitu ya. Tetapi saya rasakan ini menjadi catatan penting kepada strategi politik. Kalau yang lain itu masih belum menunjukkan siapa wakilnya, maka kemudian akan terjadi seperti apa begitu kan. Maka mudah akan terbaca di situ. Kira-kira seperti itu. Ini menarik bagi strategi politik ya, jangan terburu-buru terlebih dahulu begitu kan. Saya masih teringat bahwa kepemimpinan Pak SBY dulu apapun yang dia lakukan begitu ya, dia tidak terburu-buru begitu ya. Tetapi kok ada setelah ini kok masalah cawapres kok terburu-buru seperti ini. Kan begitu logika kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.